Langit sore itu menggantung awan tipis berwarna kelabu, menutupi sebagian cahaya mentari yang biasanya garang menyengat. Udara tidak terlalu panas, angin berembus pelan melewati deretan ruko dan pertokoan di pinggiran jalan panjang, tempat showroom mobil milik Rita berdiri dengan gagah. Kaca bening dan nama toko berlapis lampu LED biru membentuk tulisan, Rita Auto Prima. Sebuah nama yang dikenal kalangan menengah atas sebagai showroom mobil mewah dan mobil koleksi, terutama sejak 5 tahun terakhir. Di dalam ruangan berpendingin udara itu, Rita berdiri di depan sebuah mobil sport berwarna putih gading. Tangannya mengelus permukaan kap mesin yang mengilap, sementara matanya menatap dengan tatapan penuh kebanggaan. Wajahnya tidak mengenakan banyak riasan, kulit kuning langsatnya cukup terpancar dengan bedak tipis dan lipstik nude yang menyatu dengan warna bibirnya. Ia adalah wanita berusia 31 tahun. Postur tubuhnya tegap dan anggun, pembawaannya tenang, dan senyumnya selalu terasa tulus. Rita bukan tipikal wanita yang menyukai sorotan, namun kehadirannya selalu memberi kesan elegan. Rita tumbuh di keluarga pengusaha otomotif. Ayahnya, almarhum Pak Handoko, adalah pemilik bengkel dan dealer mobil bekas yang awalnya kecil namun lambat laun berkembang karena kerja keras dan kejujuran. Sejak kecil, Rita sering mengikuti ayahnya ke bengkel, menyaksikan bagaimana mobil-mobil tua disulap menjadi barang berharga, dan bagaimana pelanggan selalu pulang dengan puas. Ayah percaya kamu bisa lebih dari ini nanti, nak. Kata-kata itu masih terngiang jelas dalam benaknya. Ketika ayahnya meninggal karena serangan jantung mendadak 7 tahun lalu, Rita yang kala itu baru lulus kuliah dari jurusan manajemen bisnis, memutuskan mengambil alih usaha sang ayah. Tidak mudah. Banyak yang meremehkannya, memandang sebelah mata karena ia perempuan, muda, dan tidak berpengalaman. Tapi Rita membuktikan bahwa dirinya tidak hanya mewarisi nama, melainkan juga visi dan ketekunan ayahnya. Dalam 5 tahun, Rita mengembangkan usaha yang dulu hanya dealer mobil bekas menjadi showroom mobil baru dan langka. Ia membuka jaringan kerjasama dengan importir dan agen resmi. Ia mempelajari dunia otomotif lebih dalam dari banyak pria yang berkecimpung lebih dulu. Bahkan ia bisa membedakan jenis suara mesin mobil hanya dari bunyinya. Showroom itu kini menjadi hidupnya. Tempat ia mencurahkan semua tenaga dan waktunya. Namun bukan berarti ia hidup sendiri. Rita memiliki seorang suami bernama Rando. Lelaki berusia 35 tahun itu dikenal supel, ramah, dan mudah disukai siapapun. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, dan masa mudanya penuh perjuangan. Rita mengenalnya secara tidak sengaja dalam sebuah pameran mobil 5 tahun lalu, ketika Rando menjadi panitia acara dan Rita ikut sebagai pengisi stand. Waktu itu, ia menarik perhatian Rita bukan karena penampilannya, tapi karena sikapnya yang sopan, membantu Rita membawa katalog-katalog tebal tanpa diminta, dan terus melontarkan candaan ringan yang membuat suasana kerja jadi menyenangkan. Setelah perkenalan itu, mereka bertukar kontak, mulai mengobrol, dan semakin sering bertemu. Rando adalah pria dengan mimpi besar. Ia selalu berkata ingin membuka usahanya sendiri, ingin menjadi pria yang bisa membanggakan istri, bukan hanya bergantung padanya. Bagi Rita, itu adalah hal yang menghangatkan hati. Ia tidak mencari suami yang sudah mapan, tapi yang bisa tumbuh bersama. Mereka menikah setelah 1 tahun saling mengenal. Pernikahan mereka sederhana, hanya mengundang keluarga dekat dan beberapa rekan bisnis. Sejak saat itu, Rando tinggal bersama Rita di rumah peninggalan orang tua Rita, sebuah rumah besar di kawasan Bintaro yang tenang, penuh pepohonan, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Rita memang menanggung sebagian besar kehidupan rumah tangga, tapi ia tidak mempermasalahkannya. Ia mencintai Rando. Baginya, berbagi rezeki adalah bentuk saling mendukung. Rando pun, meskipun belum memiliki pekerjaan tetap, membantu Rita di showroom, mengurus beberapa urusan administrasi, dan sesekali menemani klien dalam test drive. Namun, ada sisi Rando yang tidak semua orang tahu.
Ia tidak terlalu tertarik dengan urusan teknis mobil. Ia lebih suka hal-hal sosial, suka bergaul, dan mudah dekat dengan siapapun. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan terlihat lebih sering bercanda dengan para pegawai showroom daripada mengurus pekerjaan. Rita tidak pernah mempermasalahkannya. Ia berpikir mungkin Rando sedang mencari tahu apa yang benar-benar ia ingin jalani. Kehidupan rumah tangga mereka tampak tenang dari luar. Setiap pagi Rita akan berangkat ke showroom pukul 8, ditemani Rando yang biasanya ikut menumpang sampai jalan utama sebelum lanjut bertemu dengan teman-temannya. Sesekali mereka makan malam bersama di luar, berbincang soal rencana liburan, atau sekadar menonton film di ruang keluarga. Rita percaya bahwa pernikahan mereka adalah hasil dari rasa saling memahami. Ia tidak menuntut Rando untuk jadi seperti ayahnya yang disiplin dan pekerja keras. Ia justru ingin Rando menjadi dirinya sendiri. Di sisi lain, Rita punya sahabat dekat bernama Nina, seorang wanita yang juga bekerja di bidang properti. Nina sering mengingatkan Rita untuk lebih waspada dalam kehidupan rumah tangga. Namun Rita selalu menepisnya. Rando bukan tipe yang aneh-aneh, Nin. Aku udah kenal dia luar dalam, ujar Rita suatu malam saat mereka makan bersama di restoran kecil favorit mereka. Nina hanya mengangguk dengan senyum samar. Ia tidak ingin membantah terlalu keras, tapi intuisi sahabat kadang berbicara lebih jujur daripada apa yang tampak di permukaan. Hari-hari Rita terus berjalan dalam ritme yang sama. Ia fokus pada showroom, membangun relasi bisnis, mengembangkan platform digital untuk pemasaran mobil, hingga mulai merancang cabang baru di Surabaya. Di sisi lain, Rando mulai menunjukkan keinginan membuka usaha kecil di bidang kuliner, dan Rita mendukung penuh rencana itu. Mereka bahkan mulai merancang konsep bersama, mencatat keperluan, memilih lokasi. Rita ingin melihat suaminya punya pencapaian sendiri. Ia selalu berkata, "Aku ingin kamu sukses karena kamu, bukan karena aku." Rando terlihat senang. Matanya bersinar seperti dulu saat mereka masih sering bertukar mimpi. Rita merasa hidupnya baik-baik saja. Rumah tangganya tenang, pekerjaannya stabil, dan ia tetap dikelilingi orang-orang yang ia percaya. Namun, itu sebelum angin mulai berembus ke arah lain. Sebelum senyuman Rando menjadi lebih singkat. Sebelum jawaban-jawabannya menjadi lebih cepat dan dingin. Sebelum nama Zalfa mulai muncul di antara jeda-jeda hidup Rita yang sebelumnya begitu utuh dan percaya. Tapi kisah itu belum datang di bab ini. Untuk saat ini, Rita masih tersenyum sambil memandangi showroom-nya yang mulai sepi menjelang maghrib. Ia berjalan ke arah meja kerjanya, membuka laptop, dan menuliskan laporan penjualan bulan ini yang meningkat 12%. Sebuah pencapaian yang layak dirayakan. Di balik kaca showroom, lampu-lampu kota mulai menyala. Jakarta pelan-pelan berubah wajah, dari hiruk siang menuju keheningan malam. Dan Rita masih belum tahu bahwa hidupnya akan segera mengalami perubahan yang tak pernah ia bayangkan. Setelah menyelesaikan laporan penjualan, Rita bersandar di kursinya. Matanya melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 6 sore lewat 20 menit. Ia memutar lehernya pelan, merasakan otot-otot tegang di bahu mulai mereda. "Rit, pulang sekarang?" Suara lembut seorang wanita terdengar dari arah pintu kaca ruangan. Rita menoleh dan tersenyum melihat Tia, asistennya yang sudah bekerja bersamanya selama hampir 4 tahun. Tia adalah wanita berusia akhir 20-an yang cerdas dan teliti. Ia bukan hanya seorang asisten, tapi juga teman kerja yang bisa dipercaya. "Iya, kayaknya udah cukup untuk hari ini," jawab Rita sambil menutup laptop. Tia masuk sambil membawa berkas yang tadi siang belum sempat ditandatangani. "Ini terakhir, kontrak leasing mobil dari klien yang kemarin datang sama anaknya, yang mau beli SUV putih." "Oh iya, yang bapaknya suka tanya soal garansi tambahan itu." Rita mengambil pulpen dan membubuhkan tanda tangannya. Tia mengangguk. "Iya, itu.
Besok katanya mau balik lagi buat lihat opsi pembiayaan. Tapi kayaknya udah mantap. Bagus. Kita harus siapin opsi tambahan juga. Siapa tahu dia mau cicilan yang fleksibel. Setelah semua selesai, mereka berjalan beriringan keluar ruang kantor kecil di pojok showroom. Lampu-lampu sorot masih menyala, menampilkan mobil-mobil dengan lekuk menawan yang tertata rapi. Suasana showroom terasa hangat, nyaman, dan rapi. Rita memang mendesain ruangannya dengan cita rasa tinggi, tidak hanya elegan, tapi juga profesional. Sebelum menutup pintu utama, Rita melihat lagi ke dalam showroom itu. Seperti kebiasaannya setiap sore, ia selalu merasa showroom itu seperti ruang hidup. Tempat di mana banyak cerita bermula. Keluarga yang membeli mobil pertama mereka, pasangan muda yang datang berdua lalu pulang dengan mata berbinar, kolektor mobil yang membawa serta kenangan masa lalu. Showroom itu bukan hanya bisnis, tapi bagian dari hidupnya. Satu-satunya peninggalan nyata dari ayahnya yang kini ia rawat dan kembangkan. Rit, kamu yakin gak mau ambil liburan dulu? Udah hampir 6 bulan kerja terus loh, tanya Tia sambil menyentuh lengan Rita pelan. Rita tertawa kecil. Mau banget, sebenarnya. Tapi aku pengen showroom di Surabaya jalan dulu. Kalau udah siap semua, baru deh aku ambil cuti. Tia mengangguk pelan. Ya udah, janji ya jangan sampai tumbang duluan. Mereka pun berpisah di parkiran. Rita masuk ke dalam mobilnya, sebuah SUV hitam yang mesinnya menderu halus saat dinyalakan. Di dalam mobil, Rita sempat memeriksa ponselnya. Ada beberapa notifikasi grup kantor dan satu pesan dari Rando. Rando, aku pulang duluan, ya. Lagi di rumah. Capek abis keliling tadi. Rita tersenyum simpul. Ia mengetik balasan. Rita, oke, sayang. Aku nyusul bentar lagi. Mau mampir beli camilan. Sejenak ia termenung, lalu mengemudikan mobilnya ke arah minimarket dekat komplek rumah. Ia memang suka menyiapkan camilan sore, bukan karena Rando memintanya, tapi karena itu rutinitas kecil yang terasa hangat dalam rumah tangga mereka. Rumah mereka terletak di sebuah komplek elit di bilangan Bintaro. Halaman rumah cukup luas dengan pohon kamboja dan taman kecil yang terawat. Di sisi kanan rumah, ada gazebo kecil tempat Rita biasa duduk membaca buku di pagi hari saat akhir pekan. Begitu masuk, Rita langsung disambut aroma lavender dari diffuser yang selalu ia isi ulang setiap 2 hari sekali. Ia menyukai rumah yang tenang dan harum, karena itu membuatnya merasa damai sepulang kerja. Ran, aku beli keripik kesukaan kamu, teriak Rita sambil melepas sepatu. Namun tak ada jawaban. Ia berjalan ke dalam, menemukan pintu kamar setengah terbuka. Di dalamnya, Rando sedang tertidur di atas kasur dengan televisi menyala menayangkan tayangan berita. Ia mengenakan kaos oblong dan celana pendek, terlihat lelah. Rita mendekat pelan, menyampirkan selimut ke tubuh suaminya, lalu mengecup keningnya. Aku mandi dulu, ya, bisiknya, lalu berbalik keluar. Setelah mandi dan mengganti pakaian, Rita duduk di ruang tengah sambil membuka laptopnya lagi. Ia mengecek email dan mempersiapkan presentasi untuk calon investor showroom cabang. Di sela-sela kesibukannya, ia menyempatkan membuka galeri foto. Foto-foto saat ia dan Rando liburan ke Bali tahun lalu. Wajahnya tersenyum mengingat betapa sederhana dan menyenangkan perjalanan itu. Mereka tidak menginap di hotel mewah, tapi penuh tawa dan spontanitas. Rando selalu tahu bagaimana membuat perjalanan terasa seperti petualangan kecil yang bermakna. Hari itu berakhir seperti hari-hari lainnya. Mereka makan malam bersama, mengobrol tentang hal ringan, tertawa, dan menonton tayangan kompetisi memasak di TV. Sebelum tidur, Rita sempat bertanya, "Kamu yakin mau lanjut rencana warung kopi kamu itu?" Rando menoleh dengan mata setengah tertutup. Yakin. Tapi aku mau coba pelan-pelan dulu. Riset tempat dan menu. Biar nggak nyebur buta.
Rita mengangguk pelan. Aku bantu kalau kamu butuh apa-apa. Rando menarik tangan Rita dan mengecupnya. Aku beruntung banget punya kamu, Thea. Rita tersenyum. Hatinya hangat. Ia percaya pada kata-kata itu. Percaya bahwa semua yang ia bangun bersama Rando adalah sesuatu yang nyata dan jujur. Bahwa rumah mereka adalah tempat di mana cinta tumbuh dengan cara yang sederhana. Dan malam itu, saat Rita menutup mata dan bersandar di bahu Rando, ia tidak tahu bahwa dunia yang ia jaga dengan sepenuh hati itu perlahan mulai retak dari sisi yang paling tidak ia sangka. Namun cerita tentang retakan itu akan datang di bab selanjutnya. Untuk malam ini, Rita masih bisa memeluk tenangnya cinta. Pagi hari di rumah Rita selalu dimulai dengan secangkir teh hangat dan udara segar dari taman kecil di depan rumah. Matahari belum terlalu tinggi, tapi cahayanya menelusup masuk dari sela-sela tirai jendela besar, menciptakan bayangan lembut di atas meja makan. Rita duduk sambil menyesap tehnya perlahan, mengenakan blus berwarna biru muda dan celana panjang putih bersih. Rambutnya diikat ke belakang dengan sederhana, namun tetap memperlihatkan aura anggun dan tenangnya. Ia membuka buku catatannya, menuliskan daftar agenda hari ini, rapat internal showroom, survei gedung untuk cabang baru, dan makan siang dengan mitra lama ayahnya yang akan membantu memperluas jaringan distribusi. Di seberangnya, Rando keluar dari kamar tidur sambil menguap, mengenakan hoodie abu dan celana training. Wajahnya masih sayu, rambut sedikit acak-acakan. Rita tersenyum melihatnya. Udah bangun, suamiku yang ganteng, sapanya hangat. Rando duduk di meja makan, tersenyum malas. Pagi, masih ngantuk banget. Tidurku kayak nggak nyenyak semalam. Kenapa? Mimpi buruk? Tanya Rita sambil berdiri, lalu menyiapkan kopi untuk Rando. Nggak tahu juga. Kayak capek aja. Mungkin karena keliling kemarin. Rita menyodorkan secangkir kopi hitam. Kalau kamu mau, nanti aku bantu hitungin anggaran buat desain warung kopi kamu itu. Biar kamu bisa mulai dari yang realistis, bukan idealis doang. Rando tersenyum sekilas. Iya, nanti kita obrolin ya. Aku mau keluar dulu siang ini. Katanya ada tempat kosong yang bagus, mau aku lihat. Oh, di mana? Di daerah Cipete. Tapi nggak pasti juga sih. Masih mau cek lokasi sama temennya temenku yang ngerti desain interior. Dia yang kasih rekomendasi tempat itu. Rita mengangguk. Nada suaranya tetap lembut. Hati-hati ya di jalan. Jangan lupa makan. Tapi saat Rando pergi pagi itu, entah mengapa perasaan Rita terasa sedikit kosong. Bukan karena ada yang mencurigakan. Bukan juga karena nada bicara Rando. Hanya sebuah perasaan kecil yang datang begitu saja. Seperti desir angin di antara pohon yang tidak terlihat tapi bisa dirasa. Di showroom, suasana sibuk. Klien datang silih berganti. Sales sibuk mendampingi calon pembeli, sementara tim keuangan bolak-balik menyiapkan dokumen pembiayaan. Rita duduk di ruang kerjanya, fokus pada proposal ekspansi showroom ke Surabaya. Namun tengah hari, sebuah pesan dari Bu Widya, istri dari sahabat mendiang ayahnya, masuk ke ponsel Rita. Bu Widya, sayang, bisa temani ibu makan siang nanti? Ibu mau bicara soal properti yang dulu kamu dan ayahmu sempat incar. Sekarang sudah bisa dibuka negosiasinya. Rita pun segera membalas dan membuat janji. Ia memang menghormati Bu Widya, wanita parubaya yang sejak dulu dekat dengan keluarganya dan kerap memberi masukan bisnis. Makan siang itu menjadi diskusi hangat yang penuh nostalgia. Dan Bu Widya sempat mengelus tangan Rita sambil berucap, ayahmu pasti bangga lihat kamu sekarang. Kamu jaga bisnis ini dengan hati, bukan hanya kepala. Sore menjelang, Rita kembali ke showroom. Namun sebelum masuk, ia sempat melihat sepasang anak muda sedang berfoto selfie di dekat mobil sport yang dipajang. Rita mengenal mereka.
Mereka bukan klien. Tapi yang membuatnya terdiam sejenak adalah sosok wanita itu. Rambut panjang, kulit cerah, gaya berpakaian trendy, dan senyum menawan yang tidak asing di matanya. Rita berusaha mengingat-ingat. Dia yakin pernah melihat wanita itu. Di mana? Mungkin di Instagram? Atau TikTok? Tapi pikirannya buru-buru ia alihkan. Dia terlalu sibuk untuk menduga-duga. Malam itu, Rando pulang agak larut. Rita sudah di ruang kerja kecil di rumah, sedang merapikan dokumen legalitas untuk properti baru. Saat Rando masuk, ia terdengar riang. "Sayang, aku ketemu tempat yang lumayan tadi. Lokasinya strategis, dekat sama kampus juga." Rita tersenyum. "Wah, serius? Aku seneng dengarnya. Mau kita bahas sekarang?" Rando menggeleng. "Besok aja ya. Aku capek banget. Tadi abis muter-muter terus." "Oh, oke. Mandi dulu deh. Aku siapin air hangat." Rando melenggang masuk ke kamar mandi, dan untuk sejenak, Rita menatap punggung suaminya itu. Ia menghela napas. Hari-hari mereka belakangan ini mulai dipenuhi oleh aktivitas masing-masing. Ada jarak kecil yang dulu tidak ada. Bukan karena cinta yang berkurang, setidaknya bukan dari sisinya. Tapi ada pergeseran. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, belum. Beberapa hari berlalu. Kegiatan Rita semakin padat dengan rapat ekspansi dan urusan legal. Ia makin jarang ada di showroom karena sering harus bertemu dengan notaris, surveyor, dan pihak bank. Sementara Rando pun semakin sering keluar rumah dengan dalih, survei tempat, atau diskusi menu. Namun suatu malam, saat Rita sedang menyetrika bajunya sendiri, ya, sesekali ia melakukannya sebagai terapi relaksasi, ia melihat kaos Rando yang berbau parfum berbeda. Parfum yang bukan milik mereka. Parfum yang manis, agak mencolok, dengan aroma floral dan sedikit musk. Bukan aroma sabun, bukan juga pewangi laundry biasa. Rita hanya memandangi baju itu sejenak. Ia tidak berkomentar, tidak bertanya. Ia hanya melipatnya perlahan dan menaruhnya di atas meja kecil dekat ranjang. Hatinya masih memilih untuk percaya. Namun di sudut pikirannya, perlahan-lahan ia mulai bertanya, apakah semua baik-baik saja? Pagi di akhir pekan datang dengan suasana yang lebih tenang. Rita memutuskan untuk tidak pergi ke showroom dan memilih menghabiskan waktu di rumah. Ia menanam bunga di taman kecil depan rumahnya sambil memutar lagu-lagu jazz yang biasa didengarkan mendiang ayahnya. Suara alunan saksofon berpadu lembut dengan suara gesekan sekop kecil yang ia gunakan untuk menggemburkan tanah. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama yang tertera membuatnya sedikit mengernyit. Intan, admin showroom. Rita mengangkat telepon itu dengan nada santai. "Halo, Tan. Ada apa?" "Maaf ganggu hari libur, Bu Rita. Tadi ada yang datang ke showroom. Ngaku-ngaku mau beli mobil cash. Tapi, cara bicaranya agak aneh. Dan waktu kami tanya mau beli mobil atas nama siapa, dia bilang, bisa aja atas nama suami Bu Rita." Rita berdiri diam. Hatinya seperti berhenti sesaat. "Oh, namanya siapa?" tanyanya pelan. "Dia nggak nyebut nama, Bu. Tapi kami tadi lihat. Dia selfie-selfie juga di depan showroom. Kami nggak curiga sih. Cuma, agak aneh aja. Gaya bicaranya kayak kenal banget sama lingkungan showroom. Padahal kami semua belum pernah lihat dia." Rita terdiam beberapa detik. Ia mengatur napas. "Terima kasih ya, Tan. Nggak apa-apa. Kalau dia datang lagi, layani seperti biasa." Setelah telepon ditutup, Rita tidak langsung masuk ke rumah. Ia duduk di bangku taman, membiarkan jemarinya yang penuh tanah menatap ke kejauhan. Bunga anggrek di depannya sedang merekah indah. Namun dalam dadanya, ada perasaan samar yang tidak bisa ia abaikan. Bukan cemburu, bukan marah, hanya
Firasat. 2 hari kemudian, Rita memutuskan untuk datang lebih awal ke showroom. Ia ingin memastikan beberapa surat kendaraan, sekaligus mengecek hasil survei pasar dari tim pemasaran. Saat sedang memeriksa dokumen di ruangannya yang berdinding kaca, matanya sekilas melihat seorang wanita berdiri di depan pintu showroom. Tubuh semampai, rambut panjang kecoklatan, rok pendek dan jaket kulit hitam. Wanita itu tampak percaya diri, dengan gaya berjalan yang terlalu mencolok untuk sekadar calon pembeli. Rita menoleh ke arah Intan yang berdiri tak jauh. "Itu yang kamu maksud waktu itu?" Intan mengangguk. "Iya, Bu. Itu dia." Gaya dan cara bicaranya kemarin cukup mengejutkan. Wanita itu masuk ke showroom sambil menenteng tas bermerek mahal, lalu langsung mengarah ke bagian mobil sport yang dipajang di tengah. Ia menanyakan harga dengan suara keras, seolah ingin menarik perhatian. "Ada diskon, enggak? Kalau saya bayar cash sekarang, bisa langsung bawa pulang." Salah satu sales mencoba menjelaskan prosedur, namun wanita itu tampak tidak serius. Ia malah tertawa kecil dan berkata, "Ah, nanti saya tinggal suruh aja orangnya datang tanda tangan." Mata Rita masih mengamati dari kejauhan, hingga wanita itu menoleh ke arahnya, tepat ke ruangan Rita. Untuk sepersekian detik, pandangan mereka bertemu. Wanita itu menebar senyum sinis. Dan dalam hati Rita, ada sesuatu yang tiba-tiba terbangun. Ia tahu senyum seperti itu. Senyum yang tidak asing. Senyum yang pernah ia lihat bertahun-tahun lalu, dari seorang wanita yang iri akan pencapaian keluarganya. Senyum seorang perempuan yang tidak menyukai keberadaan orang lain. Senyum seorang pesaing, bukan dalam bisnis, tapi dalam sesuatu yang jauh lebih personal. Hari itu, Rita pulang lebih lambat dari biasanya. Di mobil, ia memutar lagu pelan sambil menatap lampu jalanan yang berpendar. Hatinya resah, tapi pikirannya tetap tertata. Ia tahu belum saatnya menuduh apapun. Ia hanya perlu mencari tahu. Dengan kepala dingin. Dengan elegan. Seperti pesan ayahnya dulu. Jangan pernah berkonfrontasi dengan bara di tangan. Tunggu sampai kamu punya air yang cukup untuk memadamkan segalanya sekaligus. Ketika ia sampai di rumah, Rando sudah tertidur di sofa. Sisa roti dan kopi ada di meja kecil. Ponselnya tergeletak di sampingnya, tidak terkunci. Rita duduk pelan di sampingnya. Ia tidak berniat membuka apapun. Namun layar ponsel menyala otomatis karena notifikasi masuk. "Zalfa, kamu belum hapus foto kita kan? Lucu banget ya ekspresimu pas kita naik mobil itu." Jantung Rita berdetak cepat. Namanya Zalfa. Rita tidak langsung menyentuh ponsel itu. Ia hanya duduk diam, menghela napas. Semua perlahan-lahan mulai terangkai. Senyum itu, parfum asing itu, wanita di showroom. Dan sekarang, nama itu, Zalfa. Ia bangkit dari sofa, menatap wajah Rando yang tertidur pulas. Wajah itu begitu damai, seolah tidak menyimpan rahasia apapun. Seolah segalanya baik-baik saja. Rita tak menampar, tak menangis. Ia hanya berjalan ke kamar mandi, mencuci tangannya dari sisa tanah taman pagi tadi. Lalu berdiri di depan cermin. Ia menatap pantulan dirinya. Lama. Sampai akhirnya ia berbisik, "Kalau ini benar yang kumulai, aku akan mengakhirinya juga. Tapi caraku. Dengan tenang. Dengan kepala tegak." Dan malam itu, Rita mulai mencatat sesuatu dalam benaknya. Satu persatu. Bukan dendam, tapi kebenaran. Karena dalam dunia di mana banyak orang suka menari di atas luka orang lain, Rita tahu satu hal pasti. Siapapun yang menginjak harga dirinya, akan dia jawab dengan kemegahan yang tak terlupakan. Langit pagi di kota mulai berubah warna ketika Rita membuka matanya. Cahaya matahari menerobos melalui celah tirai, menyentuh wajahnya dengan lembut. Biasanya, Rando akan duduk di sebelahnya,
sibuk memainkan ponsel sambil menunggu Rita bangun. Namun kali ini, tempat di sebelahnya kosong. Ia menatap tempat tidur yang rapi di sisi kanan. Tak ada tanda-tanda Rando tidur di sana semalaman. Pagi itu terasa sedikit lebih sunyi dari biasanya. Rita turun ke lantai bawah dan melihat secari kertas di atas meja makan. "Sayang, aku ada urusan bisnis pagi-pagi. Sarapan di luar. Jangan lupa makan ya. Love, R." Rita tersenyum kecil. Tapi senyum itu tak sampai ke matanya. Ia mengambil kertas itu, meremasnya pelan, lalu membuangnya ke tempat sampah. Urusan bisnis? Di hari Sabtu pagi? Dengan dasi yang bahkan belum dicopot sejak kemarin malam? Dia mungkin bisa membohongi dunia. Tapi tidak dirinya. Dan untuk pertama kalinya, Rita merasa perlu tahu sejauh apa Rando menyimpan cerita di balik punggungnya. Siang itu, Rita duduk di dalam kantornya di showroom. Tapi bukan laporan penjualan yang ia baca, melainkan file digital dalam laptopnya. Ia sedang membuka folder lama yang berisi semua catatan operasional showroom, termasuk log pengunjung, CCTV, hingga laporan interaksi dari sales. Ia bukan sedang mencurigai karyawan, tapi ia ingin memastikan sesuatu. Dengan sabar, ia menelusuri rekaman CCTV dari hari-hari sebelumnya. Ia memperbesar gambar ketika wanita bernama Zalfa, meski ia belum tahu pasti itu namanya, muncul di layar. Gaya Zalfa mencolok, dan sorot matanya terlalu tajam untuk sekadar calon pembeli biasa. Dan Rita melihatnya. Sebuah momen singkat. Zalfa berdiri di dekat mobil sport terbaru, mengangkat ponsel, dan menyalakan kamera depan. Ia berpose, lalu mengetik sesuatu, seolah mengirim foto kepada seseorang. Tapi yang membuat jantung Rita berhenti berdetak sejenak adalah ketika ia memperbesar layar lebih dalam. Di sudut kanan bingkai foto yang terpampang di meja resepsionis, ada pantulan. Pantulan wajah Rando. Berdiri di seberang jalan, tampak seperti sedang memperhatikan showroom dari kejauhan. Kenapa Rando berdiri di sana? Kenapa dia tidak masuk ke dalam? Dan kenapa Zalfa muncul di hari yang sama? Pertanyaan demi pertanyaan menggantung di udara. Tapi Rita tahu, sekarang bukan waktunya bereaksi emosional. Dia butuh bukti. Bukti yang tak bisa dibantah. Ia mencatat waktu kejadian, lalu menutup laptop pelan. Hari itu juga, Rita mulai meminta sopir pribadinya untuk tidak mengantarnya bekerja selama beberapa hari ke depan. "Mulai besok, saya bawa mobil sendiri. Kamu ambil cuti seminggu. Ya, anggap hadiah dariku," katanya sambil tersenyum. Sopirnya mengangguk penuh terima kasih, tak tahu bahwa majikannya mulai menyusun langkah. Minggu sore, Rita duduk di kafe yang tak jauh dari showroom. Ia datang tanpa make up berlebihan, mengenakan kacamata hitam besar dan pakaian kasual. Bukan gayanya sehari-hari, tapi itu bagian dari rencananya. Dari tempat duduk di pojok jendela, ia bisa melihat ke arah jalan besar, tepat di seberang showroom. Ia tidak menunggu siapa-siapa. Ia hanya mengamati. Dan hampir 1 jam berlalu, saat sebuah mobil sedan putih berhenti di depan showroom. Dari dalamnya keluar Rando. Ia menoleh ke kanan dan kiri dengan gelisah, lalu masuk ke gang kecil di sebelah showroom. Tidak lama, muncul seorang wanita dari arah lain. Zalfa. Ia mengenakan kaos ketat dan celana jeans, lengkap dengan tas tangan kecil yang tampak mencolok. Ia melihat ke sekeliling sebelum masuk ke gang yang sama. Hati Rita mencelos. Ia menekan tombol rekam di ponsel yang sejak tadi tertuju ke arah gang itu. Ia tidak tahu apakah akan mendapatkan sesuatu yang bisa disebut sebagai bukti. Tapi yang jelas, ini bukan pertemuan bisnis. Tidak mungkin. Di rumah, malam hari, Rando kembali seperti biasa. Senyumnya hangat, ciumannya ringan di kening Rita, seolah hari itu hanya diisi oleh kerja keras dan kelelahan.
Mereka makan malam bersama, menonton televisi, dan mengobrol tentang rencana akhir tahun. Rita tetap tenang. Tidak satu pun dari rasa curiga itu muncul di wajahnya. Ia hanya ingin tahu, sampai kapan sandiwara itu bisa berjalan. Dan anehnya, di dalam hatinya, ia tidak lagi merasa patah. Ia justru merasa kuat. Ada kekuatan aneh yang tumbuh dari dalam dirinya. Sebuah kesadaran bahwa cinta bisa berubah arah. Bahwa rasa sakit tidak harus membuatnya lemah. Bahwa luka bisa menjadi baju zirah yang membuatnya lebih kokoh. Dan di dalam pikirannya, mulai terukir dengan jelas. Jika benar wanita itu adalah Zalfa, dan jika benar ada sesuatu di antara mereka, maka ia akan tahu caranya membalas. Tapi bukan dengan teriak atau tangis. Rita akan menunggu waktu yang tepat. Karena ketika segalanya terbuka nanti, bukan hanya satu pihak yang akan terperangah. Tapi dunia, yang dulu melihatnya sebagai istri yang diam, akan tahu bahwa ia bisa menjadi lebih dari sekadar itu. Ia adalah Rita. Dan tak ada satupun wanita yang bisa menginjak harga dirinya tanpa melihat konsekuensi yang elegan namun menghancurkan. Pagi itu showroom sepi. Masih terlalu dini untuk pembeli datang, dan karyawan pun baru beberapa yang hadir. Rita duduk di ruangannya, menatap layar komputer sambil menggulirkan folder digital berisi arsip pengunjung VIP. Di tengah deretan nama dan foto, matanya berhenti pada satu file yang terasa familiar. Zalfa Ardani. Ia klik 2 kali. Sebuah data muncul, formulir yang diisi secara digital saat Zalfa pertama kali datang ke showroom. Nomor ponsel, email, dan salinan KTP ada di sana. Alamat tertulis sebuah apartemen mewah di pusat kota. Rita menarik napas panjang. Tangannya menggenggam mouse dengan kaku. Jadi benar, dia memang bukan orang sembarangan. Dari nama belakang dan detail pekerjaan di kolom profesi, Rita membaca fashion consultant, freelance for celebrity clients. Bukan hanya itu. Dalam kolom kendaraan impian, Zalfa menuliskan mobil dengan desain kuat tapi tidak terlalu mencolok. Cocok untuk wanita muda yang hidup mandiri. Rita mendesah kecil. Mandiri, ya? Ia bersandar di kursinya, lalu menatap langit-langit sejenak. Tak ada keputusan gegabah. Semua harus terukur. Dan langkah berikutnya bukan tentang konfrontasi. Ini tentang mengenal lawan. Hari berikutnya, Rita datang ke butik kelas atas tempat Zalfa pernah mengadakan trunk show, berdasarkan hasil pencariannya di media sosial. Ia berpura-pura sebagai pelanggan. Dengan memakai dress simple berwarna nude dan tas tangan keluaran merek lokal, ia tampak seperti wanita biasa, bukan pemilik showroom mobil yang besar. "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?" sapa resepsionis butik. "Ya, saya dengar Zalfa biasa memberi saran gaya di sini. Apa dia masih aktif?" "Oh, Mbak Zalfa? Wah, sayang sekali. Dia sedang tidak di tempat. Tapi biasanya datang kalau ada appointment. Mau saya bantu jadwalkan?" Rita tersenyum kecil. "Saya lebih suka gaya yang fleksibel, enggak terlalu formal." Zalfa katanya paham yang begitu. Resepsionis mengangguk. Benar, dia memang jagonya. "Boleh saya minta nomor kontaknya langsung saja?" Agak ragu, resepsionis akhirnya memberi nomor. Karena Rita memperkenalkan diri sebagai calon klien pribadi. Dan kini, nomor yang tertera di formulir showroom kembali muncul di ponselnya. Sama. Persis. Tak ada keraguan. Langkah berikutnya jelas. Malam itu, di rumah, Rita mendengar suara Rando bercakap di balkon. Ia tak perlu menguping. Kalimat yang terlontar cukup jelas di telinganya. "Aku juga kangen. Tapi gak bisa ketemu dulu." Dia mulai curiga. Suara Rando pelan, seperti bisikan yang nyaris tak terdengar. Tapi bagi Rita,
Cukup keras untuk membelah ketenangan yang selama ini ia jaga. Ia berjalan menuju dapur, membuat teh, lalu kembali ke kamar tanpa menegur apapun. Tapi di dalam dadanya, rasa dingin dan panas bercampur menjadi satu. Jadi memang benar. Bukan hanya spekulasi. Bukan hanya firasat. Rando punya hubungan dengan Zalfa. Tapi yang membuat Rita lebih terpukul, bukan karena pengkhianatan itu, melainkan karena selama ini, ia tak benar-benar mengenal siapa Rando. Lelaki yang tidur di sampingnya setiap malam. Lelaki yang selama ini ia percaya, ia rawat, dan ia banggakan. Ia merasa seperti baru bangun dari mimpi panjang. Hari-hari berikutnya, Rita tidak berubah di mata orang lain. Ia tetap datang ke showroom dengan senyum. Tetap mengarahkan staf dengan penuh perhatian. Tetap mendengarkan keluhan konsumen dan memberi solusi dengan tenang. Tapi di balik layar, ia mengatur satu langkah kecil. Ia mengirim pesan kepada Zalfa. "Halo, saya tertarik ingin mencoba jasa konsultasi gaya dari Mbak Zalfa. Kapan saya bisa bertemu langsung?" Tak lama, balasan datang. "Hai. Wah, senangnya. Aku bisa ketemu hari Jumat siang. Lokasi bisa saya sesuaikan." Rita mengetik pelan. "Saya akan jemput Mbak. Kita ngobrol sekalian makan siang." Zalfa membalas dengan emoji senyum. "Boleh banget, Kak. Saya kirim Sherlock ya." Hari Jumat datang. Rita memarkir mobilnya di depan apartemen Zalfa. Dengan kacamata hitam dan gaya elegan, ia turun dan menunggu di lobi. Tak lama, Zalfa keluar dari lift. Tubuhnya tinggi semampai, rambut panjang dibiarkan terurai, dan aroma parfumnya lembut namun mencolok. "Kak Rita ya?" katanya dengan ramah. "Betul. Ayo, kita langsung saja." Mereka masuk ke dalam mobil. Rita menyetir sendiri. Tak banyak bicara di awal, hanya pembicaraan ringan soal gaya busana, warna-warna yang sedang tren, hingga bagaimana Zalfa mulai karirnya. Semua terdengar normal. Sampai akhirnya, di tengah makan siang mereka di restoran mewah, Rita berkata sambil tersenyum, "Boleh aku tanya satu hal pribadi?" Zalfa menaikkan alis, sedikit terkejut. "Wah, boleh-boleh, kalau nggak terlalu dalam." "Menurutmu, pria yang sudah menikah tapi mengaku masih bujangan, pantaskah untuk dipercaya?" Zalfa sedikit terbatuk kecil, lalu tertawa kecil. "Waduh, berat juga itu, Kak. Tapi ya, sekarang banyak sih yang kayak gitu." "Kamu pernah dapat yang seperti itu?" tanya Rita. Nada suaranya tetap datar. Zalfa menggeleng pelan. "Pernah. Tapi aku biasanya langsung mundur kalau tahu dia sudah nikah." Rita menatapnya dalam diam. Dan untuk pertama kalinya, Zalfa terlihat sedikit gelisah. Mungkin nalurinya sebagai wanita memberi sinyal. Rita tidak menyebut nama, tidak menuduh, tidak menyindir. Tapi suasana meja makan perlahan berubah dingin. Dan ketika makan siang selesai, Rita mengantar Zalfa pulang, dan hanya berkata, "Terima kasih untuk waktunya hari ini. Aku senang akhirnya bisa bertemu langsung." Zalfa membalas dengan senyum canggung. "Sama-sama, Kak." Mobil berjalan meninggalkan area apartemen. Tapi hati Rita tidak lagi diam seperti sebelumnya. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Bukan hanya untuk mengungkap kebenaran, tapi untuk menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Hari-hari berlalu seperti biasa, namun tidak ada yang benar-benar sama bagi Rita. Ia mulai melihat banyak hal dari kacamata baru. Setiap senyum Rando, setiap sentuhan, setiap percakapan yang dulu terasa hangat, kini terasa seperti akting yang dilatih berulang kali. Ia tak lagi mengandalkan perasaan. Kini, logikanya yang mengambil alih. Pagi itu, Rita duduk di teras rumahnya, menyesap teh hangat sambil menatap kebun kecil yang baru saja ia tanami bunga lavender. Udara pagi begitu tenang,
namun pikirannya berlari kemana-mana. Ia membuka ponselnya, lalu mengetik pesan ke asistennya di showroom. Tolong kirimkan list lengkap data klien dalam 3 bulan terakhir. Termasuk tanggal kunjungan, metode pembayaran, dan siapa sales yang menangani. Tak lama, balasan masuk. Baik, Bu. Akan saya kirim sore ini. Data itu penting. Rita tidak ingin bertindak berdasarkan dugaan. Ia ingin melihat sejauh mana keterlibatan Rando secara diam-diam. Sore harinya, Rita berada di ruang kerja rumahnya, membuka file Excel yang dikirim asistennya. Jarinya perlahan menggulir daftar demi daftar. Di antara semua data, nama Zalfa kembali muncul. Dan kali ini, bukan hanya sekali. Zalfa tercatat mengunjungi showroom sebanyak 3 kali. Pertama, untuk survei mobil. Kedua, test drive. Ketiga, diskusi soal pembayaran, meski belum jadi beli. Dan semua itu ditangani oleh Rando. Rando langsung. Bukan staf biasa. Bukan sales. Rita mengernyit. Kenapa kamu yang turun tangan langsung untuk klien biasa, Ran? Gumamnya pelan. Ia tahu sistem di perusahaannya. Suami memang kadang turun tangan jika klien VIP datang, atau jika ada pembeli besar. Tapi Zalfa, klien biasa, tidak ada rekomendasi dari orang penting, belum pernah beli sebelumnya. Ada kejanggalan di sana. Dan saat membuka rekaman CCTV showroom yang secara otomatis tersimpan di server pribadi, ia mulai menemukan sesuatu yang lain. Rando dan Zalfa duduk cukup dekat. Terlalu dekat untuk ukuran diskusi bisnis. Bahkan dalam salah satu rekaman, tampak Zalfa menyentuh lengan Rando sambil tertawa pelan. Tidak profesional. Tidak etis. Dan jelas ada sesuatu. Malamnya, Rando pulang lebih larut dari biasanya. Ia beralasan bertemu klien lama yang ingin konsultasi pembelian mobil baru. Rita hanya tersenyum dan menyambutnya seperti biasa. Tidak ada omelan. Tidak ada interogasi. Tidak ada air mata. Capek? Tanya Rita sambil mengambilkan air minum. Lumayan, sahut Rando sambil membuka sepatu. Kamu tadi kemana saja? Ngobrol sama Pak Eko. Dia mau ganti mobil dinas katanya. Rita tersenyum kecil. Kebohongan dengan nama yang besar memang lebih mudah dipercaya. Tapi tidak kali ini. Ia mencatat semuanya dalam hati. Hari Sabtu tiba. Showroom masih agak sepi saat Rita datang lebih pagi dari biasanya. Ia menyapa satu persatu staf, mengecek mobil di etalase, lalu menuju ruang kaca besar tempat mobil-mobil terbaru dipajang. Hari itu, ada rencana kecil yang sudah ia siapkan. Ia menyuruh tim sales membuat janji temu palsu dengan Zalfa, mengundangnya untuk melihat unit baru yang katanya diskon terbatas untuk klien khusus. Tentu saja, Rando tidak tahu. Semua dilakukan lewat staf junior dan pesan anonim dari sistem showroom. Tepat pukul 11 siang, Zalfa datang. Ia mengenakan blus putih dan celana kain berwarna pastel. Sepatunya berhak tinggi, tasnya masih keluaran terbaru, dan rambutnya ditata rapi seperti biasa. Ia masuk ke showroom dengan percaya diri, melirik sekeliling dengan wajah senang. Namun ekspresinya berubah saat melihat Rita berdiri di tengah ruangan, berdiri di samping salah satu mobil mewah yang dipajang. Zalfa ragu sejenak. Tapi Rita langsung menyapa duluan. Hai, Mbak Zalfa. Lama tak jumpa. Surprise ya? Zalfa berusaha menjaga senyum. Oh, iya, Kak Rita. Ternyata kakak yang urus hari ini. Kenapa? Nggak senang ketemu aku lagi? Tanya Rita sambil tersenyum lembut. Katanya kemarin puas ngobrol soal gaya. Sekarang aku pengen bantu kamu cari mobil yang cocok. Zalfa tertawa gugup. Ah, enggak kok. Aku senang. Rita menunjuk salah satu mobil. Coba duduk sebentar. Rasakan kemudahan dan mewahnya interior.
Siapa tahu cocok buatmu. Mobil ini biasanya dipakai wanita berkelas yang ingin tampil tangguh, tapi tetap elegan. Zalfa menelan ludah pelan. Ia masuk ke dalam mobil, duduk di kursi pengemudi, tangannya menyentuh setir. Rita berdiri di luar jendela, menatapnya. "Bagus ya?" tanya Zalfa, mencoba mencairkan suasana. Rita mengangguk. "Bagus banget. Dan mahal juga. Tapi untuk perempuan mandiri sepertimu, harga pasti bukan masalah, kan?" Ada jeda di antara mereka. Zalfa mencoba mencari makna di balik kata-kata itu. Tapi sebelum bisa bertanya lebih jauh, Rando muncul dari balik ruangan. Ia baru selesai dari pertemuan dengan mekanik. Matanya membelalak saat melihat siapa yang duduk di dalam mobil, dan siapa yang berdiri di sampingnya. Zalfa. Zalfa menoleh cepat. "Oh, Rando." Rita hanya tersenyum. "Wah, kalian sudah saling kenal, rupanya." Rando menatap Rita dengan tatapan penuh tanya. "Kamu kenal Zalfa?" Rita menoleh pelan ke arah suaminya. "Tentu. Kami pernah makan siang bersama. Zalfa sangat manis, pintar berbicara, dan punya selera yang mahal." Zalfa mulai merasa tidak nyaman. Ia keluar dari mobil dan berdiri di samping Rita. "Rando, aku kira kamu tidak akan di sini hari ini." Suaranya bergetar. "Kenapa?" sahut Rita, masih dengan nada tenang. "Malu karena aku tahu semuanya sekarang." Zalfa terdiam. Rando mulai gelisah. "Rita, tolong jangan." Rita mengangkat tangan, menghentikan ucapan Rando. "Tenang. Aku tidak di sini untuk marah-marah. Aku hanya ingin bilang satu hal." Ia menatap Zalfa dalam-dalam. "Kalau kamu memang pintar memilih pria, kamu pasti tidak akan pilih suamiku." Zalfa terdiam, bingung. Rita mendekat, lalu membisikkan kalimat itu pelan-pelan, namun cukup keras untuk didengar Rando. "Karena kamu harus tahu, Zalfa, suamiku itu kere. Semua kemewahan yang kamu lihat, rumah, mobil, kartu kredit, bahkan jas yang dia pakai, itu semua dari aku. Dari jerih payahku. Dari showroom ini." Zalfa terpaku. Wajahnya memucat. Rando menunduk, tidak bisa berkata apapun. Rita hanya menepuk bahu Zalfa dengan lembut. "Selamat menikmati kenyataan." Lalu ia melangkah pergi, dengan langkah tegak dan kepala terangkat. Zalfa tetap berdiri di tempat, dan Rando hanya bisa memandangi punggung Rita yang perlahan menjauh, sambil merasakan rasa malu yang baru pertama kali ia kenal. Rumah itu senyap saat Rando pulang malam itu. Biasanya, lampu ruang makan masih menyala. Aroma masakan Rita menyambutnya, dan suara sandal rumahnya menggema di lorong. Tapi kali ini tidak. Yang menyambutnya hanya keheningan, dan bayangan dirinya sendiri di cermin dekat rak sepatu. Dengan langkah perlahan, Rando masuk ke dalam, menaruh tas kerja, lalu menatap sekeliling. Di meja makan, ada sepiring nasi dingin dan semangkuk sup yang sudah hampir kehilangan uap panasnya. Tidak ada catatan kecil bertuliskan, "Makan ya, jangan sampai masuk angin," seperti biasanya. Tidak ada suara TV. Tidak ada tawa kecil. Tidak ada Rita. Ia melangkah ke kamar. Kosong. Rapi. Bersih. Tapi kosong. Bahkan aroma khas parfum lavender Rita tak lagi tercium. Rando berjalan ke lemari pakaian. Semua masih lengkap. Rita tidak pergi. Tapi ada jarak yang jelas antara kehadiran dan keberadaan. Ia tahu, malam ini ia benar-benar sendirian. Sementara itu, Rita duduk di rooftop apartemen kecil miliknya yang terletak tak jauh dari showroom. Apartemen itu dulunya ia beli diam-diam, hanya sebagai investasi. Tapi malam ini, ia tempati untuk pertama kalinya. Langit malam menggantung kelabu, namun angin sejuk menyapu wajahnya. Di tangannya,
Ada secangkir coklat hangat dan selembar buku catatan. Rita menulis satu kalimat. Terkadang, seseorang perlu dihancurkan diam-diam agar dia tahu bahwa tidak semua perempuan memilih diam karena lemah. Ia menutup bukunya. Ia tidak menangis. Justru, ada kedamaian dalam diamnya. Bahwa ia tidak lagi harus berpura-pura. Tidak lagi perlu menjadi wanita sabar yang tersenyum meski hatinya remuk. Ia sudah memilih jalan yang berbeda. Keesokan paginya, Rando memberanikan diri menghubungi Rita. Pesan-pesan singkat. Lalu panggilan. Tak satu pun dibalas. Ia tahu istrinya bukan tipe yang akan memblokir atau meledak-ledak. Tapi justru, ketenangan itulah yang mengerikan. Pagi itu juga, ia datang ke showroom. Tidak dengan jas kebanggaannya. Tidak dengan senyum percaya diri. Hari ini, ia tidak bisa memalsukan peran suami yang sempurna. Ketika ia tiba, semua staf bersikap profesional seperti biasa. Tapi, ada getaran berbeda dalam nada suara mereka. Rando bisa merasakannya. Rasa segan yang berubah menjadi kasihan. Ia langsung masuk ke ruang kerja Rita. Ruangan itu kosong. Tapi di meja, ada surat kecil yang ditulis tangan. Tulisan tangan Rita. Rando, aku tidak mengusirmu. Tapi untuk sementara, aku ingin kamu berada di luar sistem perusahaan. Mulai hari ini, kamu cuti tak terbatas. Gajimu tetap kuberikan. Tapi wewenangmu, aku cabut sementara. Aku ingin kamu istirahat. Pikirkan kembali siapa kamu, tanpa fasilitas yang aku bangun. Dan pikirkan juga, apakah cinta bisa tumbuh dari kebohongan? Rita. Rando menatap tulisan itu lama. Ia bahkan tak mampu berdiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya posisinya yang digoyang, tapi harga dirinya juga. Sementara itu, di apartemen, Rita menerima kunjungan sahabat lamanya, Intan. Seorang konsultan PR yang pernah bekerja sama dengannya dalam banyak proyek sosial showroom. Jadi, kamu beneran cut Rando dari semua urusan kantor? Tanya Intan sambil menyeruput jus semangka. Rita hanya tersenyum tenang. Bukan hukuman. Hanya pembelajaran. Dia pasti panik. Biarkan. Aku sudah terlalu sering jadi tempat paniknya orang lain. Sekarang, biar dia belajar tenang tanpa aku. Intan menatapnya kagum. Kamu berubah, Rit. Dulu kamu selalu berusaha menyelamatkan. Sekarang kamu tahu kapan berhenti. Rita menatap langit senja dari balkon. Aku tidak berhenti mencintai. Tapi aku berhenti membiarkan diriku diinjak. Sore itu, Rando mencoba menghubungi Zalfa. Mungkin berharap akan ada pelarian, atau setidaknya pembelaan. Tapi Zalfa tidak membalas. Bahkan saat akhirnya mereka bertemu, Zalfa hanya berkata singkat. Aku nggak tahu kalau kamu cuma numpang hidup dari istrimu, Rando. Kamu pikir aku numpang hidup? Tanya Rando terluka. Zalfa mengangkat alis. Aku pikir kamu pengusaha sukses. Punya showroom mobil, rumah gede, koneksi kemana-mana. Ternyata semua atas nama Rita. Itu nggak berarti aku nggak punya peran. Sayangnya, sekarang peranmu udah habis. Dan sorry, aku nggak biasa dekat sama cowok kere. Rando menatap Zalfa, kecewa. Tapi di hatinya, ada bagian kecil yang mulai sadar. Bahwa semua kenyamanan yang ia anggap biasa selama ini, bukan datang dari langit. Melainkan dari perempuan yang selama ini ia abaikan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Namun bagi Rita, waktu seakan berjalan lebih lambat. Setiap detik terasa penuh makna. Ia merasa berada di titik yang sangat jauh dari tempat ia pernah berdiri bersama Rando. Namun, meski kesedihan sempat merayapi hati, ada satu hal yang tak bisa disangkal. Rita merasa bebas. Bebas dari kebohongan yang selama ini menghantuinya. Bebas dari perasaan takut kehilangan yang membuatnya mengabaikan dirinya sendiri.
Bebas dari hubungan yang sudah lama penuh ketegangan. Bebas untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Rita tidak pernah membayangkan bahwa keputusannya untuk memberhentikan Rando dari posisinya di perusahaan akan berdampak begitu besar. Selama ini, ia lebih sering berpikir tentang bagaimana menjaga segalanya tetap utuh, meskipun itu berarti mengorbankan dirinya. Tapi kini, dia tahu bahwa terkadang untuk membuat sesuatu tetap utuh, kamu perlu meruntuhkan dinding yang menahanmu. Di tengah kesendirian itu, Rita mulai merencanakan langkah berikutnya. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk perusahaan yang sudah bertahun-tahun ia bangun. Meskipun semua ini terasa baru dan asing, ia tahu satu hal, ia bisa melakukannya. Ia sudah cukup kuat untuk melangkah maju tanpa menoleh lagi ke belakang. Rita, kita harus segera membuat keputusan, Intan berkata sambil menyusun beberapa dokumen yang ia bawa ke apartemen. Pasar mulai berubah, dan kita butuh strategi baru. Rita mengangguk, matanya masih tertuju pada layar ponsel, menunggu pesan dari Rando yang tak kunjung datang. Aku tahu, kita harus memperluas jaringan, menarik lebih banyak klien yang bukan hanya sekadar beli mobil, tapi melihat nilai yang kita tawarkan. Intan duduk di depan meja, menatap sahabatnya dengan serius. Tapi kamu yakin? Ini langkah besar. Dan kamu sudah cukup banyak memberi waktu untuk Rando. Jangan sampai kamu kehilangan momentum. Momentum. Rita tertawa pelan. Aku sudah kehilangan terlalu banyak waktu, Intan. Aku tidak akan kehilangan lebih banyak lagi hanya karena menunggu dia berubah. Intan diam. Ia tahu, Rita sudah cukup sabar. Bahkan terlalu sabar. Terkadang, keteguhan seseorang bisa menjadi bumerang ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka sedang bersama orang yang tidak pantas dihargai. Rando mencoba berusaha, meskipun ia tahu bahwa kedekatannya dengan Zalfa sudah tak mungkin diselamatkan. Hubungan itu hanyalah pelarian dari kenyataan yang ia hadapi, dan semakin lama, ia semakin merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai pria yang bergantung pada orang lain. Namun, kini kenyataannya adalah ia harus menerima bahwa ia telah banyak mengandalkan Rita, bahkan dalam hal yang paling mendasar. Seiring berjalannya waktu, ia mulai memahami bahwa hidup yang nyaman tanpa usaha, tanpa integritas, hanyalah fata morgana. Dan fata morgana itu, kini, perlahan menghilang. Hari itu, Rando berdiri di depan showroom. Tempat yang dulu ia anggap sebagai wilayahnya. Ia berjalan memasuki gedung yang sekarang terasa sangat asing baginya. Semua staf yang dulu menyapa dengan ramah, kini hanya memberikan tatapan yang dingin. Seolah ada tembok tak terlihat yang memisahkannya dari mereka. Seorang karyawan muda yang dulu sering mengajaknya berbincang, kali ini hanya meliriknya sekilas. Tidak ada sapaan hangat seperti dulu. Rando menyadari bahwa bukan hanya hubungan dengan Rita yang berubah, tapi juga segala hal yang selama ini ia anggap sebagai miliknya. Ketika ia menuju ruang kerja, ia terhenti di depan pintu. Tertulis di sana nama Rita, dan di bawahnya, Direktur Utama. Tanpa sadar, ia menggenggam gagang pintu itu erat. Rita, gumamnya pelan, merasakan beratnya kenyataan. Rita memulai langkah besar yang pertama, dengan mengganti struktur kerja di showroom. Ia tahu betul bahwa untuk membawa perusahaan ke arah yang lebih baik, ia harus melepaskan beban lama. Tanpa Rando, tanpa masa lalu yang membebani. Dan pada suatu pagi yang cerah, setelah beberapa minggu dari peristiwa yang mengubah segalanya, Rita memutuskan untuk menemui Rando. Rando sedang duduk di kafe kecil yang selalu ia kunjungi setelah bekerja. Wajahnya terlihat lelah. Begitu Rita duduk di hadapannya, Rando tidak langsung berbicara. "Aku tahu aku salah," kata Rando akhirnya. Suara seraknya menggema di telinga Rita. "Aku terlalu lama mengabaikan kamu. Tidak menghargai apa yang sudah kamu berikan untuk kita." Rita menatapnya dalam-dalam.
Ada rasa hampa yang melanda hatinya. Tapi ia tahu, ini bukan saatnya untuk menyesal. Itu bukan lagi pilihannya. Aku tidak tahu apa yang kamu rasakan, Rando, jawab Rita perlahan. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada kita. Tapi aku tahu satu hal. Aku sudah cukup diberi kesempatan untuk bertahan. Sekarang, waktunya aku memilih jalan yang berbeda. Rando menggigit bibirnya, perasaan menyesal yang mendalam muncul kembali. Namun kali ini ia tak bisa berbuat apa-apa. Aku ingin kita mulai lagi, Rita. Rita menatap matanya. Kita sudah mulai, Rando. Tapi dengan cara yang berbeda. Mereka berdua saling diam. Tidak ada lagi harapan untuk kembali ke masa lalu. Tidak ada lagi harapan untuk melangkah bersama. Hanya ada dua jiwa yang masing-masing berjalan di jalannya sendiri, berusaha memperbaiki apa yang bisa diperbaiki, dan melepaskan apa yang harus dilepaskan. Pagi itu terasa berbeda bagi Rita. Ia duduk di balik meja kerjanya, matanya menatap keluar jendela besar yang menghadap ke jalan raya. Hiruk-pikuk kota masih sama seperti biasanya, namun bagi Rita, segala sesuatu kini tampak lebih jelas. Sudah cukup lama ia merasakan keterbatasan, namun kini ia merasa bebas. Bebas untuk menulis ulang ceritanya, untuk memilih arah yang ia inginkan. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang membelenggunya. Ia baru saja menandatangani beberapa dokumen penting yang akan membuka jalan bagi perubahan besar di showroom mobil miliknya. Selama ini, ia berjuang dengan rasa takut akan kegagalan. Namun ia tahu, jika tidak sekarang, kapan lagi? Rita memejamkan matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ini adalah langkah besar yang pertama. Langkah yang akan menentukan apakah ia bisa melepaskan dirinya sepenuhnya dari bayang-bayang masa lalu atau tidak. Rando berusaha menata hidupnya kembali. Namun, setiap langkah yang diambilnya terasa berat. Ia tidak pernah menyangka bahwa kehidupannya bisa berakhir seperti ini. Ia sering terjaga di malam hari, memikirkan apa yang telah ia lakukan, dan bagaimana ia bisa sampai pada titik ini. Ia merindukan masa-masa ketika segala sesuatunya terasa lebih sederhana. Namun, ia sadar bahwa waktu tak akan pernah kembali. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah kenyataan yang ada. Zalfa, yang selama ini menemaninya dalam kebingungannya, semakin memperlihatkan ketidaksempurnaannya. Setiap kali Rando mencoba berbicara serius, Zalfa hanya tersenyum dan mengalihkan topik pembicaraan. Hal itu membuat Rando semakin ragu. Ia tahu, Zalfa hanya menemani dirinya dalam keterpurukannya, bukan untuk membangun masa depan bersama. Namun, ia merasa terperangkap, tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri. Pagi itu, Rando memutuskan untuk menemui Rita. Ia ingin menjelaskan segalanya, meski ia tahu, mungkin sudah terlambat. Ia ingin memberitahunya bahwa ia menyesal, dan ia ingin memperbaiki semuanya. Namun, rasa takut yang menggelayuti hatinya membuat ia ragu. Rando mengendarai mobilnya dengan pelan, menuju showroom yang kini dimiliki sepenuhnya oleh Rita. Ia tidak tahu apa yang ia harapkan, namun hatinya terus mengatakan bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil. Rita sedang berdiri di depan pintu showroom saat melihat Rando mendekat. Senyum di wajahnya tampak kikuk, namun ada sesuatu yang berbeda di matanya. Tidak ada lagi kebencian atau amarah seperti dulu. Hanya ada keheningan yang mengisi ruang di antara mereka. "Rita," panggil Rando pelan, meski suaranya terdengar lebih seperti bisikan. Rita menatapnya sejenak, matanya berkilat penuh makna. "Rando," jawabnya singkat. "Ada apa?" Rando ragu sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Aku datang untuk meminta maaf. Untuk semua yang telah terjadi, untuk semuanya yang telah aku rusak. Aku tahu itu tidak cukup, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Rita menarik napas dalam-dalam. Ia mengamati Rando dengan hati yang lebih tenang daripada sebelumnya.
Dulu, kata-kata seperti itu akan membuatnya lemah, memaafkan tanpa berpikir panjang. Tapi tidak kali ini. Kali ini, ia lebih tahu siapa dirinya. Aku mengerti kamu menyesal, Rando. Tapi kamu tahu apa yang lebih penting? Bahwa aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Aku sudah cukup memberikan kesempatan, dan aku memutuskan untuk melangkah maju, tanpa kamu. Rando menundukkan kepalanya, merasa sakit mendengarnya. Tapi ia tahu, ini adalah konsekuensi dari segala tindakannya. Ia sudah terlalu lama mengecewakan Rita, dan sekarang ia harus menerima kenyataan. Jadi, ini benar-benar akhir? Tanya Rando, suaranya penuh keputusasaan. Ya, ini akhir, Rando, jawab Rita dengan tenang. Namun, ini juga awal bagi kita masing-masing. Kamu harus menemukan jalanmu sendiri, seperti aku juga harus menemukan jalanku. Rando merasa hatinya teriris, namun ia tahu bahwa kata-kata Rita adalah hal yang harus ia dengar. Ini adalah akhir dari segalanya, dan tidak ada yang bisa mengubah itu. Namun, di dalam hatinya, ia mulai memahami bahwa meskipun cinta itu masih ada, terkadang perasaan saja tidak cukup untuk mempertahankan hubungan. Rita kembali ke ruang kerjanya setelah pertemuan yang cukup emosional dengan Rando. Ia duduk di kursinya, memandang tumpukan dokumen di depannya. Meski hatinya terasa berat, ia tahu ia telah mengambil keputusan yang benar. Ia memfokuskan perhatian pada visi baru untuk showroomnya. Ia ingin membangun sesuatu yang lebih dari sekadar bisnis. Ia ingin menciptakan suatu tempat yang bisa memberikan kebanggaan bagi dirinya sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Tak lama setelah itu, Intan masuk ke ruangan. Rita, bagaimana pertemuanmu dengan Rando? Rita menatap sahabatnya dan tersenyum. Sudah selesai, Intan. Aku sudah memberikan jawaban yang harus dia dengar. Sekarang saatnya aku fokus pada langkah selanjutnya. Intan duduk di sebelahnya, menatap Rita dengan penuh penghargaan. Aku bangga padamu, Rita. Kamu sudah melalui banyak hal, dan sekarang kamu siap untuk mengambil alih dunia. Rita tertawa pelan. Aku tidak tahu apakah aku siap atau tidak, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan lagi membiarkan siapapun menentukan hidupku. Hari itu, Rita mengakhiri pertemuannya dengan penuh semangat. Ia memulai rencana besar untuk showroom-nya. Ia memutuskan untuk melakukan perubahan yang lebih besar, memfokuskan diri pada pelayanan pelanggan yang lebih baik dan memperluas jaringan. Ia tidak hanya ingin sukses, tetapi ia ingin memastikan bahwa orang-orang yang bekerja bersamanya merasakan dampak positif dari kesuksesannya. Sementara itu, Rando melangkah dengan langkah yang lebih berat, meski ia mencoba untuk terlihat tegar. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa hidupnya tidak lagi sama. Semua yang pernah ia anggap miliknya kini sudah hilang. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa untuk maju, ia harus menghadapi masa lalu dengan kepala tegak. Waktu berlalu dengan cepat, dan perubahan di showroom milik Rita mulai tampak. Setiap sudut dipenuhi dengan atmosfer baru yang segar dan penuh energi. Rita menyadari bahwa ia bukan hanya berjuang untuk sukses, tetapi juga untuk menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Ia kini bisa tersenyum setiap kali memasuki ruang kerjanya, menikmati pencapaiannya tanpa beban masa lalu yang menghantui. Namun, di balik kemajuan ini, ada satu hal yang tak bisa ia hindari. Perasaan kesepian yang datang, kadang-kadang tanpa peringatan. Meski banyak orang yang mengaguminya, meski ia dikelilingi oleh tim yang berdedikasi, ada kalanya ia merasa hampa. Ada celah besar yang tak bisa diisi oleh kesuksesan semata. Cinta yang pernah ia miliki, yang pernah ia beri dengan sepenuh hati, kini tinggal kenangan. Rita terkadang bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia akan menemukan cinta lagi? Tapi saat itu, dia tahu satu hal yang lebih penting. Dia telah menemukan dirinya sendiri. Cinta yang paling penting adalah cinta untuk diri sendiri, dan dia telah mencapainya.
Rando, di sisi lain, semakin tenggelam dalam kesepian. Meskipun ia terus berusaha untuk mengubah hidupnya, ada sesuatu yang hilang. Zalfa, yang dulu selalu berada di sisinya, kini mulai mengabaikannya. Ia merasa terjebak dalam hubungan yang tak pernah dia inginkan. Zalfa hanya datang padanya saat ia membutuhkan pelarian, namun tidak pernah memberi dukungan nyata untuk membangun masa depan bersama. Rando mulai merasa bahwa dirinya adalah bagian dari permainan yang tidak ada habisnya. Suatu malam, Rando duduk sendirian di sebuah bar kecil, menatap segelas bir yang ia pegang. Ia kembali merenung tentang segala pilihan yang telah ia buat. Sesaat, wajah Rita muncul dalam pikirannya. Ia ingin sekali kembali ke masa lalu, untuk memperbaiki semuanya, namun ia tahu itu sudah tidak mungkin. Ia hanya bisa merelakan dan berharap agar Rita bahagia dengan jalan yang ia pilih. Rita mendapatkan sebuah undangan untuk acara pameran mobil yang akan diadakan beberapa minggu ke depan. Di acara tersebut, banyak mitra bisnis penting dan calon klien potensial yang hadir. Ini adalah kesempatan besar bagi showroom miliknya untuk mendapatkan pengakuan lebih luas. Namun, yang lebih penting baginya, ini adalah ajang untuk menguji sejauh mana dirinya telah berkembang. Acara itu tiba, dan Rita mempersiapkan diri dengan penuh semangat. Ia mengenakan gaun hitam elegan yang membuatnya tampak anggun, namun percaya diri. Begitu tiba di lokasi, dia merasa jantungnya berdebar. Ada banyak wajah baru, namun yang membuatnya merasa sedikit cemas adalah satu sosok, Rando. Rando, yang datang sebagai pengunjung undangan, berdiri di sisi pintu masuk. Matanya tak bisa lepas dari Rita, yang kini tampil begitu kuat dan mempesona. Mereka berdua bertemu pandang sejenak, dan untuk sekejap, waktu terasa berhenti. Tidak ada kata-kata yang terucap, hanya keheningan yang mengisi ruang di antara mereka. "Rita," Rando akhirnya berkata, suaranya penuh penyesalan. Rita menatapnya dengan tenang. "Rando," jawabnya singkat, "apa yang kamu inginkan?" Rando menarik napas dalam-dalam. "Aku datang untuk mengucapkan selamat. Aku melihat betapa jauh kamu telah berkembang. Aku sangat bangga padamu, Rita. Aku berharap kamu bahagia." Rita menatapnya lebih lama, ada rasa empati yang muncul di hatinya. Meskipun semuanya sudah terlambat. "Terima kasih, Rando. Aku sudah memilih jalanku, dan aku bahagia dengan pilihan itu. Aku berharap kamu juga menemukan kedamaian di hidupmu." Rando hanya bisa mengangguk, dan Rita melanjutkan langkahnya tanpa menoleh lagi. Keputusan yang dibuatnya sudah pasti, dan dia tidak akan menoleh ke belakang lagi. Zalfa yang melihat pertemuan itu, mendekat pada Rando setelah Rita menghilang dari pandangan mereka. "Apa kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan nada yang cukup peduli, meskipun dalam hatinya, ia tahu, dirinya bukanlah orang yang bisa membuat Rando bahagia. Rando menatap Zalfa dengan kosong. "Aku tidak tahu lagi, Zalfa. Aku pikir aku sudah tahu apa yang aku inginkan, tetapi sekarang aku merasa hilang." Zalfa hanya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa bingung, dan perlahan ia menyadari bahwa dirinya tidak pernah benar-benar mencintai Rando. Mereka hanya dua orang yang terperangkap dalam dunia yang penuh kebingungannya masing-masing. Rita melangkah menuju ruang pameran, di mana suasana sudah mulai ramai. Ia merasa lebih yakin dari sebelumnya, merasa lebih bebas dan kuat. Ia sudah tidak lagi dibayangi masa lalu, dan kini, ia memandang masa depan dengan penuh harapan. Di ujung ruang pameran, ia menemukan dirinya berdiri di depan mobil impian yang ingin ia promosikan. Ia tersenyum kecil, merasa bangga akan apa yang telah ia capai. Sementara itu, Rando dan Zalfa meninggalkan acara tersebut lebih awal. Mereka duduk dalam keheningan di dalam mobil, menuju arah yang tak pasti. Rando menyadari bahwa apa yang ia cari selama ini bukanlah apa yang Zalfa bisa beri. Ia merasa kosong,
seperti melangkah dalam dunia yang tak ada ujungnya. Di sepanjang perjalanan pulang, Rando menghela napas panjang. Ia sadar bahwa saat ini ia harus sendiri. Tidak ada lagi Rita, tidak ada lagi Zalfa. Hanya dirinya dan perjalanan hidupnya yang harus ia jalani dengan cara yang benar. Ini adalah saatnya untuk memulai kembali, untuk mengubah segala sesuatu yang telah ia rusak. Beberapa bulan kemudian, Rita berdiri di puncak kesuksesan yang ia impikan. Showroom mobilnya kini dikenal luas, dan ia mendapatkan penghargaan atas dedikasinya dalam dunia bisnis. Ia tidak hanya sekadar membangun sebuah bisnis, tetapi juga membangun kembali dirinya. Di matanya, dunia kini terbuka lebar, penuh dengan peluang dan harapan baru. Rita tidak lagi memikirkan Rando atau masa lalunya. Ia menyadari bahwa terkadang, kebahagiaan datang bukan dari seseorang, tetapi dari diri sendiri. Ia telah membuktikan kepada dunia dan dirinya sendiri bahwa ia kuat, bahwa ia bisa mengatasi segala hal yang pernah menghalanginya. Rando, di sisi lain, menemukan dirinya dalam perjalanan panjang untuk memahami arti sejati dari kebahagiaan. Ia mungkin masih terjebak dalam kesendirian, namun ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia akan menemukan jalan yang benar, tanpa harus membandingkan dirinya dengan orang lain. Semua yang ia butuhkan kini adalah waktu dan ruang untuk berkembang. Dengan itu, perjalanan Rita dan Rando berakhir, meskipun kedua hati ini kini berlayar di arah yang berbeda. Masing-masing menuju kebahagiaan mereka, dengan langkah yang lebih pasti, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Terkadang, hidup membawa kita pada perjalanan yang penuh liku dan cobaan. Namun, yang penting adalah bagaimana kita memilih untuk bangkit dan melangkah setelah setiap rintangan. Setiap kesalahan, kekecewaan, atau bahkan kehilangan, adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespons dan melanjutkan perjalanan hidup kita. Pesan yang bisa diambil dari cerita ini adalah pentingnya mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Sebelum kita bisa mencintai orang lain atau membangun hubungan yang sehat, kita harus terlebih dahulu menciptakan kedamaian dalam diri kita sendiri. Jangan biarkan masa lalu menentukan siapa kita hari ini. Kita adalah hasil dari pilihan kita, dan sejauh mana kita berani berubah dan berkembang. Jangan takut untuk melepaskan apa yang tidak lagi memberi kebahagiaan atau kedamaian. Kadang-kadang, melepaskan adalah langkah pertama menuju kebebasan. Hadapilah dunia dengan keyakinan dan keberanian, karena hanya kita yang bisa menentukan arah hidup kita. Salam hangat dari saya. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan semangat bagi kalian semua untuk terus berjuang dan menemukan kebahagiaan dalam perjalanan hidup masing-masing. Jangan pernah menyerah, karena setiap langkah kecil yang kita ambil menuju perubahan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Sampai jumpa, dan semoga hari-hari kalian penuh dengan kebahagiaan, kedamaian, dan pencapaian yang luar biasa.